Yahudi juga tidak dekat dengan Kristen. Sekarang timbul pertanyaan, ini Kristen lahir dari mana? Ini Kristen lahir dari mana? Kristen ini lahir dari seorang pembunuh umat Nabi Isa yang sampai hari ini dirasul Kristenkan oleh orang Kristen, namanya Paulus. Beliau yang mengangkat Isa sebagai Tuhan, yang diyesuskannya. Sudah itu saya tidak pernah mengatakan Yesus yang di dalam Bible itu Isa. Enggak. Biar saja itu Bible dia. Dia mau tuhankan Yesus, dia mau tuhankan tembok, dia mau tuhankan batang kelapa, dia mau tuhankan genteng. Silakan. Tapi tolong jangan Yesus dikait-kaitkan dengan Isa. Selama ente akui Yesus Isa, tetap saya gempur. Karena Isa itu harus dibela sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dibela oleh Allah kalau saya menolong agama Allah. Karena tidaklah sah iman seorang muslim kalau tidak beriman pada salah satu kitab yang diturunkan Allah. Maka difirmankan dalam Al-Ankabut 46 ayat 26 dikatakan, 49 26, wa la tujadilu ahlal kitab wa qulu amanna billahi unsila ilaina wa ilahuna wa ilahukum wahid. Jangan kamu berdebat dengan ahlal kitab, ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Katakan kami beriman pada Taurat dan Injil, dan Tuhanmu dan Tuhanku wahid, satu. Mau agama apapun saudara, Katolik, Protestan, Prosetan, tetap Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang sekali sebenarnya, cuman memang Islam mahal. Jadi kalau bapak-bapak katakan sama saya, kenapa masuk Islam? Ya, saya mau katakan apa? Bukan saya masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Saya kan penentang Islam dulu-dulunya. Ketemu orang berjenggot, wah ini teroris. Orang bawa mukena pakai sarung ke masjid, saya katakan, tersesat dengan konsep Arab. Ini pikiran dan hati begitu. Jadi nggak mungkin saya masuk Islam. Islam masuk ke saya, membuat saya yang buta celik, membuat saya yang mati bangkit, dan membuat saya yang sinting sembuh gila. Jadi waras. Jadi memang sengaja Yahudi dan Yunani bilang begini, mari kita butakan akal manusia. Kalau akal sudah buta, ini jadi buta. Hati jadi buta. Kalau hati sudah buta, yakinlah, maka kita bisa raup ini keuntungan dunia. Itu tujuan ada Kristen. Adanya Kristen untuk mengumpulkan massa, supaya gerakan Yahudi itu untuk menguasai dunia terrealisasi. Itu saja. Tetapi sayang, sejuta sayang, namanya agama yang dibangun dengan kebohongan dan kepalsuan tidak bisa bertahan. Semakin hari semakin banyak orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyak orang yang masuk Islam, baik di dalam kita Indonesia maupun di luar negeri. Orang sudah meninggalkan gereja. Di Amerika orang jual itu gereja, bikin pub, bikin diskotik, restoran, dan rumah-rumah makan. Habis. Karena orang tidak mendapatkan kebahagiaan, orang tidak mendapatkan ketenangan, kegundahan, kegalauan, kekecewaan hati. Walaupun melimpah harta, manusia tidak dapat ketenangan itu. Hanya satu manusia dapat ketenangan itu, ketika mengedepankan pengakuan Allahu Akbar, sholat 5 waktu. Saya rasa sendiri, ini sholat cuma 5 menit, tapi beratnya minta ampun. Hayya 'alas shalah, marilah sholat, tetap masih tidur, karena padahal cuma 5 menit. Tapi dulu waktu di Kristen sampai melompat-lompat tepuk tangan 5-6 jam. Asik men. Karena dengan iblis. Tapi ketika masuk Islam cuma 5 menit sholat, nggak lama sebenarnya. Aduh minta ampun beratnya. Pakai wudhu segala lagi. Iya kan? Dulu saya waktu masuk Islam, saya bilang begini sama istri saya, tidak usah wudhu. Untuk apa wudhu-wudhu itu? Allah juga tahu.
Jadi mau sholat subuh lagi ngantuk-ngantuk saya begini di atas pagar, tangan saya di atas pagar begitu. Ayo mak, cepat sudah. Itu saya bilang, tunggu, saya lagi wudhu. Begitu saya pegang, kurang ajar, kotoran manusia. Nggak tahu dari mana, tidak ada pohon, tidak mungkin manusia buang air besar dari atas langit, nggak mungkin. Tunggu mak, saya mau ke kamar mandi dulu. Kenapa pak? Saya pegang kotoran manusia ini dari atas pagar. Dari situ saya nggak berani nggak wudhu. Pak Kiai, dari mana ini kotoran manusia ini? Oh, rupa-rupanya disuruh supaya wudhu. Kotoran bau sekali. Saya tahu kotoran manusia karena saya sering pegang. Wah, istri saya bilang begini, berarti kamu ditegur oleh Allah itu. Iya ya, iya mak ya, betul. Coba kamu jangan bantah-bantah begitu. Oh, rupa-rupanya masuk Islam jangan mengedepankan filsafat, nggak laku. Ini mahasiswa di sana, UIN Jakarta, filsafat, homo usios, homo sapiens dikaca. Akhirnya Magnus Suseno yang profesor penipu itu dari Kristen, dari Katolik, dijadikan dosen di situ. Namanya Yahudi, Nasrani, Kristen itu tidak senang sampai kita pindah kepada akidahnya. Saya biar saja nggak ditemani oleh para intelektual muslim yang pintar-pintar itu. Biar aja saya goblok nggak bisa baca Al-Quran, tapi saya tetap mengedepankan pengakuan Allahu Akbar walau walam lillahi ta'ala. Saya jalan. Buktinya walaupun sendirian sudah ribuan ini buku Islamkan orang nih. Ini Pak penerbit tahu. Di mana-mana kami Islamkan orang pakai buku ini Pak Kiai. Ditoli-toli satu kampung men. Sekarang jadi pesantren Al-Ma'ruf Desa Oyong. Di Jawa Barat satu kecamatan, murtad tahun 85. Saya siar bulan April kemarin. Satu kampung bersyahadat lagi. Babak belur saya dihajar petugas, tapi mundur pun dalam dakwah. Sekali melangkah pantang menyerah. Habis kalau habis. Kembali dari kafir, dari muslim ke Kristen. Dikasih tahu sama Haji Cecep, Pak Yahya, di sana ada orang Islam. Dulu mereka tahun 85 disesatkan oleh Lembah Karmel. Lembah Karmel ini gerakan Katolik. Kasih kerja di hotel dan karyawan-karyawan itu dikasih rumah, dikasih harta, kemudian tanah-tanah mereka diambil di Cianjur. Jadi Pak, ayo kita siar ke sana, kita sadarkan lagi. Ayo. Saya siar sana tabligh akbar di tengah-tengah komunitas Kristen. Ada beberapa ustadz nggak berani naik karena jauh jalan kaki. Ustadz itu bilang, aduh nggak berani kami Pak Yahya. Oke, kalau bisa dengan Haji Cecep, kami dua. Sementara siar, saya bilang Ji, tidak apa-apa Ji, kalau mati di dalam siar kita masuk surga toh? Iya langsung. Oke, kalau gitu kita pergi. Alhamdulillah, kepala sukunya datang pada saya. Memang benarkah Bapak bekas pendeta? Ya, ini buku saya. Mau masuk Islam nggak? Kamu itu sudah menyesatkan semua umat. Kamu akan tanggung di neraka nanti. Langsung dia bilang, kalau begitu kami siap kembali kepada Islam. Disahadatkan lagi. Saya dipanggil petugas karena Romo lapor saya mengacaukan agama orang. Katanya di sana sudah mau baku bunuh, baku timpas dengan parang karena saya. Padahal tidak ada keributan di sana. Saya dipukul sama anggota Koramil. Saya bilang, hei Koramil, pistol kau taruh di mulut saya, jangan harap saya berhenti. Justru saya makin semangat karena yang saya sampaikan adalah berita yang diperintahkan Allah, bukan yang diperintahkan oleh manusia. Tidak bakal saya mundur sejengkal pun. Bicara dakwah saya nggak takut karena ini kebenaran. Resiko tetap ada.